Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep mol. Nah, sebelum itu kita pahami untuk mol sendiri itu ditulis dalam simbol N. Jadi N itu adalah mol. Nah, nanti mol itu bisa kita hubungkan terhadap beberapa bentuk. Yang pertama, hubungannya dengan massa. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan massa, maka kita akan menggunakan AR dan juga MR salah satu. Maksudnya gimana? Lihat tanda panah di sini. Ini artinya kalau misalkan diketahui mol mau kalian jadikan menjadi massa, berarti nanti jumlah molnya itu akan dikali dengan AR atau MR. Ya, misalkan kita punya kita cari tahu dulu bedanya dari AR sama MR. Jadi kalau diketahui unsur, misalkan unsur Al, unsur H, unsur O, itu kita gunakan AR. Tapi kalau sudah dalam bentuk senyawa, misalkan H2O, itu kita akan gunakan MR. Nah, misalkan nih MR dari H2O, dengan catatan diketahui AR dari H yaitu 1 dan AR dari O yaitu 16. Maka untuk mencari MR dari H2O itu adalah jumlah unsurnya. Di sini hanya ada 2, berarti 2 dikali ARH kita tambahkan dengan 1 ARO. Berarti 2 dikali ARH-nya itu adalah 1. Kemudian 1 dikali ARO. ARO itu adalah 16. Berarti 18. Maka MrH2O itu adalah 18. Kemudian kalau misalkan kita mau cari diketahui nih molnya 2. Terus mol dari apa? Misalkan dari H2O gitu ya. Terus kalian disuruh mencari masanya. Berarti ya udah ikutin aja di sini. Yaitu molnya kita kalikan dengan MR. Kenapa kali MR? Karena yang diketahui senyawa H2O. Berarti 2 dikali 18 sama dengan 36 gram misalkan. Nah, seperti ini. Sampai situ paham ya? Nah, sebaliknya nih, ada tanda panah dari massa menuju mol. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mengubah massa menjadi mol, itu kita bagi dengan AR atau MR-nya. Sampai situ paham ya? Jadi kalau misalkan diketahui massanya 18 gram, terus senyawanya adalah H2O, berarti kan kita tahu MR-nya yaitu 18 juga. Nah, sekarang kamu cari mol, berarti massa dibagi MR. Berarti massanya berapa? 18 gram. MR-nya berapa? 18. Berarti 1 mol. Itu adalah contoh penggunaan untuk yang mol terhadap massa. Selanjutnya di sini ada volume. Volumenya tapi dalam STP. STP itu dia berada pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi suhunya harus 0 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah 1 atm. Itu kita sebut sebagai STP. S-nya itu adalah standar. Standar suhu dan tekanan. Oke, nah kalau kita tahu volumenya dalam STP mau diubah ke mol, berarti kita bagi dengan 22,4. Tapi kalau diketahui mol mau diubah ke volume dalam STP berarti dikali 22,4. Sebenarnya selain STP itu ada yang namanya RTP. Kalau RTP itu suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Nah, R ini singkatannya dari ruangan. Oke. Nah, ya konsepnya sama aja. Kalau misalkan dari volume ke mol itu berarti dibagi. Sebentar. Ini berarti kalau dari volume mau ke mol, maka dibaginya dengan 24. Sedangkan kalau dari mol ke volume itu dikalikan dengan 24. Oke, jadi ada STP sama RTP.
Selanjutnya tentang molaritas. Molaritas itu simbolnya adalah M besar. Nah, ketika yang diketahui adalah molaritas, kemudian mau diubah menjadi mol, maka molaritas itu akan dikalikan dengan volume. Tetapi kalau diketahui mol mau diubah ke molaritas, berarti kalian harus bagi dengan volume. Sampai situ paham? Nah, sekarang kalau misalkan hubungannya dengan jumlah partikel. Jadi, kalau diketahui jumlah partikel mau diubah ke mol, kita gunakan yang dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau mol mau diubah ke jumlah partikel, itu dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itu adalah penjelasan dari bagannya, tetapi agar lebih jelas nanti kita akan menuliskan rumusannya. Jadi kalian bisa menghafalkan salah satu aja, nanti tinggal pindah-pindah ruas gitu ya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama. Hubungannya dengan massa. Rumus dari mol yang berhubungan dengan massa itu adalah massa dibagi MR. MR itu untuk senyawa ya, dengan catatan ini bentuknya senyawa. Tapi kalau misalkan bentuknya unsur, berarti massa dibagi AR. Oke, jadi nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah massanya, berarti tinggal mol dikali AR, seperti itu. Itu adalah rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, itu kita berbicara tentang volume dalam STP. Ingat STP itu pada 0 derajat dan 1 atm Celcius ya. Rumusnya adalah volume sama dengan mol dikali 22,4. Jadi kalau nanti kalian mau carinya mau carinya adalah mol, berarti volume dibagi 22,4. Nah, selain itu ada juga volume dalam RTP. Volume di dalam RTP. RTP itu suhunya 25 derajat, tekanannya adalah 1 atm. Kita punya rumus volume sama dengan mol dikali 24. Selanjutnya, rumus berikutnya itu ada lagi satu yang berhubungan dengan gas. Itu adalah PV sama dengan mol RT. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus yang nomor 4 ini nih. Kalau misalkan memang diketahui tekanan, diketahui suhu kayak gitu-gitu. Dimana P-nya itu harus satuannya adalah atm, volumenya halus dalam liter, kemudian R-nya itu adalah ketetapan 0,082 ketetapan, jadi harus dihafalkan. Kemudian T-nya itu juga harus dalam Kelvin. Nah, untuk mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin, itu dengan cara ditambah 273. Jadi kalau misalkan kita punya 27 derajat Celcius, berarti 27 ditambah 273. Berarti 300 satuannya Kelvin. Sampai situ paham ya? Oke. Jadi kita bisa menggunakan rumus nomor 4. Kemudian ada lagi rumus molaritas. M besar mol per volume. Nah, ini sama, volumenya harus dalam liter. Kemudian rumus selanjutnya itu tentang jumlah partikel atau molekul yang kita simbolkan sebagai N besar. Kalau misalkan nanti kalian menemukan tetapi simbolnya berbeda, tidak perlu bingung, tinggal disamakan aja rumusnya. Jadi kalau misalkan kita mau cari N atau jumlah partikel, itu adalah mol dikali L. Dengan catatan L-nya itu bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23, sama seperti yang ada di bagian tadi, di sebelumnya. Kemudian rumus berikutnya, kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah atom. Jumlah atom itu nanti bisa dihitung dengan cara banyak atom kita kalikan dengan N. N itu adalah jumlah partikelnya atau molekulnya. Misalkan kita kasih contoh aja biar tidak rancu. Misal ada 22 gram dari CO2, terus kita disuruh mencari jumlah atom C dan O dalam gas
CO2. Maka kita kan butuh N-nya ya. Untuk mencari N kita perlu mencari molnya dulu. Sehingga kita cari dulu mol dari CO2 itu adalah 22 gram dibagi MR. MR-nya misalkan diketahui ARC itu adalah 12 dan ARO itu adalah 16. Jadi MrCO2 itu adalah C-nya kan 1 berarti 12 AR. Ditambah O-nya kan ada 2 berarti 2 kali 16 berarti 44. Berarti 22 kita bagi dengan 44 sama dengan setengah mol. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung N dari CO2. Caranya adalah mol dikali L. Molnya adalah setengah, L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, maka didapatkan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom. Misalkan jumlah atom C. Jumlah atom C yang ada pada CO2 itu kan 1. Berarti nanti banyaknya atomnya itu 1, kemudian dikali N. N-nya itu pakai NCO2. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Jawabannya ya tetap ya berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Kalau misalkan atom O, ingat di dalam CO2 itu ada 2. Berarti nanti 2 dikali 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya rumus ke-8 itu kalau misalkan ada 2 tapi khusus gas, kemudian dia berada pada suhu dan tekanan yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kemudian rumus yang ke-9, kalau misalkan ada 2 gas tapi T sama P-nya berbeda, maka kita akan menggunakan perbandingan P1V1 bagi P2V2 sama dengan mol RT1 per mol RT2. Nah, kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya untuk rumus yang ke-10 itu misalkan ditanyakan molaritas campuran, itu bisa didapatkan dari mol zat pertama ditambah mol zat kedua dan seterusnya dibagi volume total. Nah, sebenarnya rumus ini itu akan sama dengan yang namanya rumus pengenceran. Jadi kalau rumus pengenceran, kalau kalian sudah pernah belajar, itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Mungkin langsung kita contohkan ke soal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi ada ke dalam 250 ml larutan KUH, itu dimasukkan air, terus kita harus menentukan molaritasnya sekarang. Nah, ini tuh untuk menghitung molaritas campuran berarti ya, bisa kita masukkan mol dibagi dengan volume total. Tapi kan kita belum tahu molnya, kita cuma tahu volume sama molaritasnya sama volume campuran airnya. Sehingga kita hitung dulu mol dari KUH. Kita punya rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Kita mau cari mol, berarti molaritas dikali volume. Maka molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 250, tapi satuannya mili. Berarti nanti molnya itu adalah 25, tapi bukan mol satuannya, tapi mili mol, karena kita menggunakan mili. Tapi kalau menggunakan liter, ini langsung mol. Seperti itu. Nah, kalau sudah, masukkan ke sini. Molnya adalah 25. Volume totalnya, volume larutan KUH-nya yaitu 250 ditambah dengan air 250. Berarti 25 dibagi 500 atau 1/20 molar. Nah, kalau di sini satuannya sudah mili sama mili ya, kan bisa dibagi. Ini kan tadi milimol, sedangkan ini mili, jadi bisa dicoret ibaratnya. Maka akan ketemunya tetap 1/20, satuannya tetap molar.
Seperti itu. Oke, soal contoh lagi. Jadi ada KOH. KOH yang pertama itu dia memiliki 250 mili, molaritasnya 0,1 molar. Kemudian ternyata dicampur dengan KOH yang kedua, dia memiliki volumenya 750, kemudian molaritasnya 0,2 molar. Terus kita disuruh mencari molaritas campurannya. Nah, kalau soalnya seperti ini berarti M campuran sama dengan mol yang pertama ditambah dengan mol kedua dibagi volume total. Berarti kita harus tahu dulu, kita harus hitung KOH yang pertama, atau langsung saja ya. Mol yang pertama itu berarti molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya adalah 250, berarti 25 milimol. Sedangkan mol yang kedua molaritasnya 0,2 dikali 750 sama dengan 150 milimol. Setelah itu masukkan ke sini. 25 tambah 150, volume totalnya itu adalah 1000 ya. Berarti berapa? 175 dibagi 1000 berarti 0,175 molaritas.